warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati Marginingsi SEMM selaku dosen pengampu perpajakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini dengan saya Magali Irana Meta dengan NIM 632400174. Saya Sakila Nuralaida dengan NIM 632400620. Saya Amanda Salsabila dengan NIM 632400563. Saya Inaya Aidela dengan NIM 6324183. Saya Nabila Oktaviansyah dengan NIM 632400455. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PBL perpajakan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Saat ini Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah yang pertama, penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan yang diberikan kepada non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Materi selanjutnya yaitu tarif-tarif pada PPh pasal 21. Yang pertama ada tarif penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Catatan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan PPh 20% lebih tinggi dari tarif pajak normalnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tarif penghasilan tidak kena pajak. PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. PTKP bagi wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan nilai sebesar 4.500.000.
Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Untuk golongan tidak kawin tanpa tanggungan dikenakan tarif PTKP 54 juta. Tidak kawin satu tanggungan dikenakan tarif PTKP 58.500.000. Tidak kawin dua tanggungan tarif PTKP 63 juta. Tidak kawin tiga tanggungan tarif PTKP-nya 60.500.000. Untuk golongan kawin tanpa tanggungan tarif PTKP-nya 58.500.000. Kawin satu tanggungan dikenakan tarif PTKP 63 juta. Kawin dua tanggungan dikenakan tarif PTKP 67.500.000. Kawin tiga tanggungan dikenakan tarif PTKP 72 juta. Untuk golongan kawin dengan penghasilan istri digabung tanpa tanggungan dikenakan tarif PTKP 112.500.000. Untuk kawin dengan penghasilan istri digabung satu tanggungan dikenakan tarif PTKP 117 juta. Untuk kawin dengan penghasilan istri digabung dua tanggungan dikenakan tarif PTKP 121.500.000. Untuk kawin dengan penghasilan istri digabung tiga tanggungan dikenakan tarif PTKP 126 juta. Berikut adalah data kasus pajak PPh pasal 21 gaji Devon Saputra. Devon Saputra memiliki NPWP 5025130641500 dan NIK 33022187890005. Alamat rumah di Jalan Kemayoran nomor 15, Jakarta Pusat. Bekerja pada PT Mentari Jaya, NPWP 02537180790100 sebagai supervisor. Berpenghasilan 10 juta per bulan. Berstatus menikah dan memiliki 2 anak. Devon Saputra menerima tunjangan transportasi 1.500.000, lembur 1 juta, dan THR sesuai gaji per bulan. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Milea Priscilia, NPWP 3832135325325000. PT Mentari Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan karyawan sebagai berikut. Tunjangan PPh 3,50%, biaya jabatan 5%, premi asuransi 8%, tunjangan pensiun atau jaminan hari tua 50.000 per bulan. Data tambahan, nomor telepon 0857 8091 7654. Nama istri Nova Pertiwi, ibu rumah tangga, NIK 3271040210930002. Nama anak pertama Magdalena Putri, 12 tahun, pelajar, NIK 3171041107120003. Anak kedua Bumi Aksara, 8 tahun, pelajar, NIK 3171041091910003. Uraian pendapatan dan perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Penghasilan gaji pokok 120 juta rupiah,
Tunjangan PPh 4.200.000. Tunjangan lainnya 30 juta rupiah. Premi asuransi 9.600.000. Tunjangan hari tua 10 juta rupiah. Jumlah penghasilan bruto 173.800.000 rupiah. Pengurangan penghasilan biaya jabatan 8.690.000. Iuran pensiun 600.000. Jumlah pengurangan 9.290.000 rupiah. Jumlah penghasilan neto 164.510.000. Penghasilan tidak kena pajak 67.500.000. Penghasilan kena pajak setahun 90.010.000 rupiah. Menghitung pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif progresif yang berlaku. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 97 juta 10.000 dikurang 60 juta sama dengan 15% dikali 37 juta 10.000 sama dengan 5.551.500 rupiah. Dari total PPh 21 yang terutang adalah penjumlahan dari kedua perhitungan di atas tersebut, yaitu 3 juta ditambah 5.551.500 rupiah sama dengan 8.551.500 rupiah. Jadi PPh 21 yang harus dibayarkan adalah 8.551.500 rupiah. Kesimpulannya, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. PPh 21 khususnya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jabatan, atau kegiatan usaha. Objek PPh 21 meliputi penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan usaha dengan pemotong PPh 21 seperti pemberi kerja dan perusahaan. Tarif PPh 21 bersifat progresif dengan beberapa lapisan tarif, sementara PTKP memberikan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan status wajib pajak. Memahami PPh 21 membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara pengisian form PPh 21, yaitu bukti pemotongan menggunakan formulir 1721A1 dan SPT 1770S. Penjelasan ini akan saya sampaikan secara bertahap berdasarkan data yang tercantum dalam formulir. Yang pertama, saya akan menjelaskan bukti pemotongan dengan formulir 1721A1. Formulir 1721A1 digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap selama 1 tahun pajak. Yang pertama kita isi adalah masa perolehan penghasilan, diisi dengan rentang masa kerja dalam bulan. Contoh, bulan Januari sampai bulan Desember, berarti pegawai bekerja selama setahun penuh. Yang kedua, cantumkan NPWP dan nama perusahaan pemotong pajak. Lalu isi bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nomor 1 dan 2 diisi dengan NPWP dan NIK karyawan. Nomor 3 dan 4 diisi dengan nama dan alamat sesuai dengan data karyawan. Nomor 5, silang sesuai jenis kelamin karyawan. Nomor 6 diisi dengan status keluarga PTKP, misalnya K2 menunjukkan pegawai kawin dengan 2 tanggungan. Nomor 7 diisi dengan jabatan terakhir pegawai, misalnya supervisor. Lalu lanjut ke bagian B, rincian penghasilan dan pemotongan PPh pasal 21. Isi penghasilan bruto terlebih dahulu.
Nomor 1 diisi dengan total gaji atau pensiun atau THT atau JHT selama 1 tahun, misalnya Rp120 juta. Nomor 2, tunjangan PPh diisi jika perusahaan menanggung PPh karyawan, misalnya tunjangan sebesar PPh 3,50% dikali 1 tahun gaji. Nomor 3 diisi dengan tunjangan lainnya seperti uang lembur, uang transportasi, dan sebagainya. Nomor 5 diisi dengan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, misalnya premi asuransi sebesar 8% dikali 1 tahun gaji. Nomor 7 diisi dengan tantim bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR, misalnya mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji. Nomor 8 diisi dengan total semua penghasilan bruto dari nomor 1 sampai nomor 7, misalnya Rp173.800.000. Nomor 9 diisi dengan jumlah penghasilan bruto dikali biaya jabatan, misalnya sebesar 20%. Nomor 10 diisi dengan tunjangan pensiun atau JHT, misalnya sebesar Rp50.000 dikali 12 bulan. Nomor 11 diisi dengan penjumlahan nomor 9 dan 10. Nomor 12, jumlah penghasilan neto diisi dengan bruto dikurang jumlah pengurangan, misalnya Rp164.510.000. Nomor 14, jumlah penghasilan neto setahun diambil dari nomor 12 jika pegawai bekerja penuh 1 tahun. Nomor 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP diisi sesuai status, misalnya K2 sebesar Rp60.500.000. Nomor 16, penghasilan kena pajak diisi dengan pengurangan penghasilan neto dengan PTKP. Nomor 17, PPh 21 atas penghasilan kena pajak diisi dengan dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Misalnya di sini sebesar 15%. Jadi PKP setahun dikurang Rp60 juta dikali 15%. Nomor 19, PPh 21 terutang diisi dengan jumlah PPh yang harus dibayar atas penghasilan tersebut. Nomor 20 diisi sama dengan nomor 19 jika tidak ada masa sebelumnya. Lalu bagian C diisi dengan identitas pemotong. Nomor 1 dan 2 diisi dengan NPWP dan nama petugas perusahaan yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak. Nomor 3 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan pembuatan bukti pemotong PPh 21. Lalu kotak tersebut diisi dengan tanda tangan bukti pemotong. Lalu dilanjut penjelasan pengisian SPT tahunan 1770S. Yang pertama, ada bagian identitas wajib pajak. NPWP diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak pribadi, nama wajib pajak, tulis nama lengkap sesuai identitas, pekerjaan, isi dengan jenis pekerjaan atau jabatan terakhir, misalnya supervisor. Nomor telepon, masukkan nomor HP aktif untuk keperluan konfirmasi data. Lalu bagian A ada penghasilan neto. Nomor 1 diisi dengan jumlah penghasilan neto dari dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, sesuai dengan pada formulir 1721A1. Nomor 2, jika memiliki penghasilan neto lain di dalam negeri diisi di sini, jika tidak ada diisi nihil. Nomor 3, penghasilan dari luar negeri. Jika tidak ada, diisi nihil. Nomor 4, jumlahkan kolom 1, 2, dan 3. Nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bila ada. Jika tidak ada, diisi dengan nihil. Nomor 6, diisi dengan jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat.
Bagian B, yaitu penghasilan tidak kena pajak, nomor 7 diisi dengan status PTKP, sesuai kode tanggungan, misalnya K2, menunjukkan kawin dengan 2 anak tanggungan. Nomor 8 diisi hasil pengurangan nomor 6 dan 7. Lalu bagian C yaitu PPh terutang. Nomor 9 mengacu pada tarif pasal 17, yaitu penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak. Nomor 10, jika ada pengurangan PPh dari luar negeri, pasal 24 diisi di sini. Jika tidak ada, diisi dengan nihil. Nomor 11, jumlah total PPh terutang. Lalu bagian D, yaitu kredit pajak. Nomor 12 diisi dengan PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja berdasarkan formulir 1721A1. Nomor 13-15, jika ada pembiayaan sendiri atau kelebihan potongan pajak diisi di sini. Jika tidak ada, diisi dengan nihil. Lalu bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Isi tanggal pelunasan jika terdapat kekurangan bayar. Lalu bagian F, yaitu angsuran tahun berikutnya. Diisi secara otomatis berdasarkan perhitungan jika ada PPh pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya. Lalu bagian G, yaitu lampiran. Checklist dokumen yang dilampirkan minimal formulir 1721A1 wajib disertakan. Lalu ada bagian pernyataan. Yang pertama, wajib pajak menyatakan bahwa data yang disampaikan sudah benar, lengkap, dan jelas. Lalu, isi tanggal pelaporan, nama lengkap, dan NPWP lalu ditandatangan. Selanjutnya, kita akan mengisi formulir 1770S2. Pada lampiran 2 ini berisikan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama, kita akan mengisi tahun pajak, yaitu tahun 2024. Kemudian kita akan mengisi NPWP, yaitu 50, 251, 136, 415, 000. Kemudian nama wajib pajak, yaitu Devon Saputra. Lalu pada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, karena kita tidak ada, maka pada kolom C dan D yang bagian dasar pengenaan pajak, penghasilan bruto, dan PPh terutang, itu kita strip semuanya dari nomor 1 sampai nomor 14. Selanjutnya ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Karena kita tidak ada, maka kita strip semua bagian, yaitu nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Kemudian di bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Karena di sini kita tidak ada, maka pada kolom nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah, kita strip semuanya. Selanjutnya di bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Pada nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan, kita akan mengisi susunan anggota keluarganya. Yang pertama yaitu Devon Saputra dengan nik 330228150789000, yaitu hubungan keluarganya yaitu kepala keluarga, pekerjaannya supervisor. Yang kedua yaitu Nova Pertiwi dengan nik 3271040210930000 dengan hubungan keluarga yaitu istri dan pekerjaan yaitu ibu rumah tangga.
Selanjutnya yaitu ada Magdalena Putri yaitu dengan NIK 17105120003 dengan hubungan keluarga yaitu anak. Selanjutnya yaitu Bumi Aksara dengan NIK 317105160006 dengan hubungan keluarga yaitu anak dengan pekerjaan yaitu pelajar. Demikian pengisian formulir 1770 S2. Selanjutnya pengisian formulir 1770S lampiran 1. Kolom pertama mengisi identitas wajib pajak, ada NPWP dan nama wajib pajak. Kita isi sesuai data yang sudah diberikan. Kemudian mengisi bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada bagian ini tidak ada data yang tercantum untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi bisa diisi nihil atau strip. Kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam data juga tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi bisa isi nihil atau strip. Bagian C, daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pada bagian C ini memasukkan nama perusahaan yang memotong PPh wajib pajak. Kita masukkan nama perusahaan wajib pajak ini bekerja. Selanjutnya pada kolom 3 mengisi NPWP pemotong atau pemungut. Ini NPWP perusahaan. Selanjutnya, bukti pemotongan atau pemungutan. Dalam data soal tidak ada bukti pemotongan atau pemungutan untuk nomor dan tanggalnya, jadi bisa isi strip. Selanjutnya, jenis pajak. Karena yang kita terangkannya itu pajak pasal 21, jadi diisi PPh pasal 21. Untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut bisa dilihat di bukti potong. Kita masukkan pajak yang dipungut. Dan masukkan jumlahnya di paling bawah. 1770S lampiran 1 sudah terisi. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.